Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita bersama-sama diberikan kesempatan untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan lebih jauh, mari kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, saat ini ya Tuhan, kami datang sujud di hadapan-Mu. Kami bersama merendahkan hati dan mengucap syukur atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami bersama membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memampukan kami merenungkan firman-Mu dalam kebenaran dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat, penolong hidup kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca sebagian dari firman Tuhan yang pada pagi hari ini kita baca dari kitab Ayub. Kitab Ayub pasal yang pertama ayat 1 sampai 5. Ayub 1 ayat 1 sampai 5. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam bacaan kita di pagi hari ini, kita diperlihatkan kehidupan pribadi yang sangat sempurna dengan segala kekayaannya. Bagaimana tidak Bapak Ibu? Dalam ayat pertama, kita melihat Ayub adalah pribadi yang saleh, yang jujur, pribadi yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Takut akan Allah dan menjauhi kejahatan menjadi landasan kesalehan dan kejujuran Ayub. Saleh itu mengacu kepada integritas moral Ayub dan komitmen sepenuh hati Ayub kepada Allah. Dan jujur itu menunjukkan kebenaran dalam perkataan, tindakan maupun pikiran. Kebenaran akan hidup Ayub itu terulang di dalam ayat yang ke-8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, dari status sosialnya dalam ukuran umum, Ayub memiliki status sosial yang tinggi. Ia menjadi orang terkaya di wilayah timur. Dengan banyaknya ternak yang dimiliki, kambing, domba, lembu, unta, keledai, dan banyaknya budak yang dimiliki,
yang tentunya didapatkan dengan membeli. Sebagai orang kaya, Ayub pastilah sibuk. Tetapi ia tidak melupakan tugasnya sebagai seorang ayah. Ia sangat memperhatikan kehidupan anak-anaknya. Ia memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dari ayat kelima, Ibu Bapak, kita bisa memperhatikan bagaimana sikap Ayub, bagaimana perhatiannya Ayub kepada anak-anaknya. Ketika mereka usai mengadakan pesta, Ayub bertindak sebagai seorang imam yang memohon pengampunan Allah atas dosa-dosa yang mungkin saja dilakukan oleh anak-anaknya, yang mungkin saja anak-anaknya itu melupakan Tuhan saat berpesta. Bahkan pada akhir ayat yang kelima, bagian akhir, dikatakan demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Kata-kata ini menunjukkan apa yang dilakukan Ayub itu dilakukan secara konsisten dan terus-menerus. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan yang kita baca ini, kita bisa melihat dan bahkan mengatakan Ayub adalah teladan yang sangat baik bagi kita sebagai orang tua, yang mana semua orang tua tentunya menginginkan anak-anaknya berhasil, menginginkan anak-anaknya meraih kesuksesan, terutama yang memiliki anak-anak yang beranjak dewasa dan melangkah ke dunia yang luas. Dalam usia seperti itu, anak tidak bisa lagi dinasihati seperti ketika mereka masih kecil. Mereka sudah memiliki keinginan dan tentunya memiliki pertimbangan sendiri dalam langkah. Maka yang dapat dilakukan orang tua adalah dengan membawa mereka di dalam doa kepada Allah. Mereka mungkin saja berada di luar jangkauan kita, tetapi dengan teladan dan doa, kita dapat mempercayakan mereka ke tangan Allah yang kuat. Yang harus kita ingat adalah Tuhanlah pemilik sejati anak-anak kita. Karena itu kita perlu melibatkan Dia, anak-anak kita, dalam segala pengasuhan dan pendidikan anak-anak kita. Mari Bapak Ibu, kita terus berdoa bagi anak-anak kita, terus memberikan teladan kesetiaan, ketaatan pada Tuhan, agar mereka memiliki kehidupan dan dasar yang teguh di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, sungguh kami bersyukur pada saat ini kami boleh melihat bagian dari sisi kehidupan Ayub hamba-Mu. Kiranya Engkau memampukan kami untuk meneladani sikap hidup Ayub. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
di surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu kami puji dan kami agungkan. Tuhan, kami mengucap syukur bila mana pagi hari ini Tuhan memberikan sukacita kami melalui ibadah Sabtu pagi. Pada pagi hari ini ya Tuhan, bersama dengan jemaat-Mu, walaupun melalui online ya Tuhan, biarlah ini tidak menyurutkan semangat kami, biarlah ini tidak mengurangi rasa sukacita kami atas hal ini ya Tuhan, namun biarlah ini juga boleh terus menyemangati kami untuk saling menguatkan, saling mendoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga ingin menaikkan doa permohonan kami, doa syafaat kami ya Tuhan, untuk jemaat-Mu, gereja-Mu ya Tuhan, di mana pada saat ini masih merasakan kelemahan tubuh, masih merasakan sakit penyakit, bahkan yang sudah berkepanjangan merasakan penderitaan sakit penyakitnya. Tuhan, kami mohon pengasihan-Mu, belas kasihan-Mu ya Tuhan. Tolong mereka ya Tuhan, tolong jemaat-Mu ya Tuhan dengan keadaan mereka sampai saat ini. Tuhan jamah, Tuhan peluk mereka, Tuhan tumpang tangan atas tubuhnya, Tuhan angkat sakit penyakitnya Tuhan. Melalui segala daya upaya, melalui segala yang mereka upayakan untuk mendapatkan kesembuhan, Tuhan berkatilah mereka ya Tuhan, dengan apapun yang mereka lakukan untuk terus mengupayakan kesembuhan ini. Tuhan, mohon Engkau memberkati mereka, Engkau tolong mereka, Engkau sertai mereka melalui segala obat-obatan ataupun makanan, atau bahkan melalui pertolongan atau tindakan para medis. Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati setiap orang yang juga boleh menguatkan mereka. Tuhan berkati melalui penguatan-penguatan kerabat, saudara, dan juga teman-teman dekatnya. Biarlah itu juga boleh menjadi penguatan, sarana kesembuhan buat jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mohon kepadamu ya Tuhan, Engkau nyatakan kesembuhan kepada mereka pada waktu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami memohonkan doa kami ini untuk jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah juga Tuhan terus kuatkan jemaat-Mu Tuhan untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan bahwa kesembuhan itu nyata atas kehendak Tuhan, dan biarlah mereka tetap beriman dan terus berharap kepada Tuhan, terus meminta pertolongan kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan untuk jemaat-Mu yang dalam pergumulan kehidupan ya Tuhan. Kami serahkan pribadi lepas pribadi, anak-anak-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan, di dalam permasalahan kehidupannya. Mari Tuhan Engkau teliti keadaannya ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga pasti, dan kami yakin dan percaya Tuhan menolong mereka. Tuhan juga menunjukkan mereka jalan keluar atas pergumulannya, dan juga Tuhan memberkati setiap usaha ataupun daya upaya yang boleh mereka lakukan untuk dapat keluar dari pergumulan ini, dan mampukan jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah jemaat-Mu dapat melewati setiap pergumulan yang dihadapinya dengan pertolongan dari Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan, dan tetap berpegang pengharapan kepada Tuhan saja. Biarlah mereka pada waktunya nanti dapat menerima berkat Tuhan dan dapat lepas dari pergumulan ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, di mana
pada saat ini, bahkan sampai saat ini, bangsa dan negara kami masih dalam pandemi COVID-19. Situasi yang tidak mudah bagi kami, bahkan bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi bangsa ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga mohon kepada Tuhan, berkatilah bangsa ini ya Tuhan, di dalam situasi yang tidak mudah ini ya Tuhan. Terkhusus kami juga menyerahkan para medis, juru rawat, bahkan sukarelawan yang juga terus berjuang untuk merawat para pasien COVID-19. Kiranya Tuhan berkati mereka, kiranya Tuhan tolong mereka, kiranya Tuhan tetap berikan kekuatan dan kesehatan atas mereka, jauhkan mereka dari penularan COVID-19 ini. Dan biarlah mereka juga tetap sabar, tetap dengan sepenuh hati melayani, melakukan tugas mereka dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan juga kami menyerahkan para pasien yang terpapar COVID-19 ini Tuhan, baik yang masih dalam perawatan ataupun dalam proses kesembuhan. Tuhan berkati ya Tuhan, agar mereka juga boleh sembuh dari virus COVID-19 ini, dan mereka boleh kembali bertemu dengan keluarga mereka masing-masing. Dan biarlah keluarga-keluarga yang terpisah oleh karena anggota keluarganya sedang dirawat di rumah sakit, Tuhan berikan kekuatan dan Tuhan berikan kesabaran. Terima kasih Bapa di surga, kami juga menyerahkan pemerintahan Indonesia ini dari tingkat presiden bahkan sampai tingkat RT. Tuhan berkati dalam setiap kebijakan-kebijakan yang diambilnya, bila itu juga boleh Tuhan berkati untuk semuanya demi kemakmuran, semuanya demi kesejahteraan bangsa ini. Tuhan, kami menyerahkan para pemimpin bangsa ini ya Tuhan. Tuhan berkati, berikan hikmat akal budi agar mereka dapat memimpin bangsa ini dengan penuh rasa tanggung jawab, terlebih Tuhan penuh dengan rasa takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sehingga bangsa ini nantinya menjadi bangsa yang juga Tuhan berkenan, dan juga menjadi bangsa yang tahu takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga secara khusus menyerahkan dan menaikkan doa permohonan kami untuk anak dan cucu-cucu kami ya Tuhan, di mana mereka masih dalam masa tumbuh kembangnya. Tuhan berkatilah dalam setiap masa di mana mereka bertumbuh, mereka berkembang melalui setiap asupan makanan yang juga mereka terima, didikan yang mereka terima, ataupun pergaulan yang mereka terima. Dan biarlah itu menjadi juga sukacita bagi anak-anak-Mu ya Tuhan di masa tumbuh kembangnya. Biarlah mereka dapat berkembang, dapat bertumbuh dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga menyerahkan orang tua yang boleh terus mendampingi mereka. Tuhan berkati mereka, berikan kesabaran agar dalam setiap hal yang mereka lakukan untuk anak cucu kami ini, mereka boleh lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan juga tahu takut akan Tuhan, dan juga mereka tetap mengasihi anak cucu kami ini dengan sepenuh hati. Tuhan, kami juga mendoakan anak cucu kami yang masih dalam masa pendidikannya, di bangku pendidikannya. Tuhan berkati ya Tuhan, dalam setiap jenjang pendidikannya mereka, Tuhan berkati agar mereka dapat menjalani pendidikannya ini dengan baik, dengan rasa tanggung jawab, belajar, dan pada akhirnya ketika mereka harus menghadapi ujian, mereka dapat mengerjakannya dengan baik. Tuhan, kami juga memohon kepada Tuhan jagai mereka dari pergaulan yang menjerumuskan, pergaulan yang membawa mereka ke dalam hal-hal yang tidak baik. Tuhan berkati, Tuhan tolong mereka, Tuhan lindungi mereka. Tuhan, kami menyerahkan anak cucu kami ke dalam tangan Tuhan. Bila kami sebagai orang tua, kami sebagai sahabat, kami sebagai teman dekat, kerabat, biarlah kami dapat terus menyemangati mereka agar mereka dapat
bertumbuh dan berkembang dengan baik, dan pada akhirnya mereka menjadi anak-anak yang dapat dibanggakan orang tua. Terlebih Tuhan, menjadi anak-anak yang tahu takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan segala dosa dan kekurangan kami, ampuni kelemahan keterbatasan kami melalui perkataan, tingkah laku, dan pikiran kami. Terima kasih Bapa di surga, berikan kami kesempatan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seluruh doa ucapan syukur kami, doa permohonan kami, dan doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.